semua, perkenalkan nama aku Alexandri Deborah Cecilia Hutauruk, dan pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang apa sih perbedaan antara AMD dan Intel. Nah, mungkin buat teman-teman anak-anak kuliahan mungkin udah pada tahu ya apa itu AMD. Waktu kita ingin membeli laptop, pasti kita akan membandingkan spesifikasi laptop dari beberapa produk. Salah satunya dengan kita mempertimbangkan soal prosesornya. Hingga kini ada 2 merek prosesor yang merajai pasar, yaitu AMD dan Intel itu tadi. Sebenarnya ada banyak banget prosesor, cuman bisa dibilang AMD dan Intel tuh yang paling banyak dipakai di pasaran gitu, yang paling common gitu. Walaupun keduanya, yaitu AMD sama Intel ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, apa sih sebenarnya perbedaan antara AMD sama Intel itu sendiri? Jadi mungkin teman-teman bisa dapat referensi nih, mau beli laptop yang mana dengan prosesor apa, milih AMD atau Intel nantinya. Yang pertama itu kita bakal bahas soal AMD. AMD itu adalah Advanced Micro Device, yang mana AMD ini diproduksi tahun 1980-an dan jauh lebih baru daripada Intel. Jadi bisa dibilang Intel ini udah duluan launching daripada AMD. Jadi otomatis Intel tuh udah punya nama duluan dibanding AMD. Nah, dalam pemakaiannya tuh AMD cenderung lebih cepat panas. Ini aku rasain sendiri karena aku pakai laptop yang prosesornya AMD Ryzen. Jadi, dan aku rasain emang dia lebih cepat panas. Tapi bukan berarti AMD itu kurang baik dari Intel. Karena tentu saja masih terdapat banyak kelebihan dari AMD yang akan aku jelasin. Di masa perjalanannya hingga sekarang, AMD telah mengalami banyak jatuh bangun hingga bisa mencapai saat ini. Citra cepat panas yang menempel pada prosesor ini menyebabkan AMD kehilangan cahayanya dan mengalami penurunan sedikit demi sedikit, karena tentu hampir tidak ada orang yang mau membeli alat elektronik ya yang cepat panas gitu, yang boros listrik dan cepat panas. Di saat itu terjadi jatuh bangun karena krisis global, Intel justru semakin menguasai pasar gitu. Intel ini makin banyak gitu dipakai di pasaran. Itulah mengapa penggunaan AMD cenderung underrated dibandingkan Intel, padahal nyatanya AMD juga nggak kalah bagus. Lalu sebenarnya apa sih yang disediakan oleh AMD? AMD sendiri sudah mengeluarkan beberapa seri, banyak serinya, mulai dari low budget hingga yang overpriced sekalipun, semua bisa kita jumpain sekarang gitu. Sekarang kita bakal bahas Intel. Apa sih Intel itu? Intel ini mulai diproduksi pada tahun 1971 dan langsung mengepakkan sayapnya semakin tinggi untuk menjadi prosesor yang paling diminati di seluruh dunia. Namun Intel semakin dikenal, istilahnya batu loncatannya itu pas waktu perilisan prosesor Pentium pada tahun 1995. Mungkin kayaknya orang-orang udah sering banget gitu ya dengar Pentium. Mulai dari Pentium 1 sampai Pentium 4, semua menjadi hal yang hits pada zamannya. Itu udah zaman kapan ya? Menjalankan rintisan usahanya dari titik terendah, Intel terus memperoleh kepercayaan dari masyarakat dengan layanannya yang sangat unggul. Dengan semua kepercayaan yang telah diperoleh dari orang-orang sebelumnya, membuat nama Intel itu semakin dikenal oleh masyarakat luas. Meskipun harga Intel dinilai lebih mahal, namun pangsa pasar yang dimiliki Intel sudah cukup besar di bidangnya gitu. Jadi mungkin masyarakat tuh punya mindset, gak apa-apa budget yang agak lebih, tapi mereka bisa dapetin barang yang bisa dibilang tahan lama, bagus gitu ya. Nah, kita bakal kupas nih apa aja yang dimiliki oleh Intel. Dari segi harga, Intel dinilai lebih mahal dibandingkan AMD. Itu udah pasti ya, yang seperti yang aku jelasin pertama tadi. Namun tentu saja, CPU yang ditawarkan juga cukup menarik. Untuk segi kelas atas, kita bisa menggunakan Intel Core i9, i9 yang tengah menjadi andalan Intel saat ini. Dilanjutkan dengan i7 yang kecanggihannya tidak kalah dari i9. Kayak yang sekarang tuh udah rata-rata i7 ya, orang-orang pakai i7 atau i5. Untuk kelas menengah, kamu dapat mengambil laptop dengan CPU Intel i5 atau i3 yang pastinya juga sudah dapat memenuhi berbagai kebutuhan kita, terutama yang kuliahnya tuh nggak membutuhkan software yang berat-berat banget gitu. Sebenarnya udah aku jelasin tadi beberapa
perbedaan antara Intel sama AMD, cuman belum mengerucut, belum spesifik gitu ya. Yang pertama bakal aku jelasin tentang perbedaannya. Yang pertama itu yaitu manajemen suhu. Nah, dari sejak awal pengeluarannya itu, AMD sudah sering dicap sebagai prosesor yang cepat panas. Jelas di sini Intel memiliki keunggulan yang sangat jauh. Suhu prosesor yang sering dikenal dengan TDP atau Thermal Design Point memang sudah lama menjadi kebanggaan Intel. Jadi Intel tuh dilengkapi dengan TDP, yaitu Thermal Design Point. Meskipun demikian, sejak AMD mengeluarkan seri Ryzen, cap cepat panas ini mulai memudar. Meskipun belum sebaik Intel dengan Core i7, i3, i5, apalagi i9 yang masih menjadi primadona. Selanjutnya yaitu grafis. Dalam segi grafis, AMD dapat mengalahkan Intel. Perbedaan AMD dan Intel yang satu ini cukup unik, karena Intel telah berusaha mengalahkan grafis AMD dengan merilis prosesor Iris Pro, namun tetap dapat dikalahkan oleh prosesor Radeon milik AMD. Kualitas grafis yang dimiliki keduanya dapat dibilang sangat mencolok. Perbedaan AMD dan Intel untuk game dapat dilihat dari sisi ini, yaitu grafis yang ditampilkan AMD sangat apik meskipun harus menantang dengan prosesor yang cepat panas. Justru karena AMD itu mampu mendukung grafis yang sangat tinggi, itulah mengapa prosesor dari AMD ini cepat panas gitu loh. Selanjutnya adalah kecepatan. Dalam segi kecepatan, perbedaan AMD dan Intel tuh nggak terlalu signifikan ya, terutama di keluaran terbaru AMD, Intel harus cukup waspada karena mulai semakin tersaingi. Meskipun demikian, pada kenyataannya, Intel tuh sedikit lebih baik dibandingkan dengan AMD. Perbedaan AMD dan Intel untuk game di sini juga berperan penting ya, karena ketika bermain game, tentu kamu ingin bermain dengan cepat supaya memenangkan pertandingan. Kecepatannya masih lebih bagus Intel. Kemudian biaya. Dari segi biaya, AMD dapat dibilang menang telak. Buat yang memiliki low budget, sangat dianjurkan memilih prosesor AMD dibandingkan Intel. Pasalnya dalam penggunaannya ketika harus diservis, Intel lebih menguras kocekmu. Meskipun demikian, tentu ada kelebihan yang ditawarkan oleh Intel dengan harganya yang lebih mahal. Jadi mungkin dari segi budget itu AMD tuh lebih murah, lebih affordable dibandingkan dengan Intel. Tapi meskipun Intel lebih mahal tuh mereka punya produk gitu loh, punya sesuatu yang membuat mereka mahal. Ada budget, ada harga, ada barang gitu. Untuk mendeteksi virus, ternyata AMD dapat mendeteksi virus terlebih dahulu dibandingkan Intel. Begini AMD menang ya. AMD menciptakan sebuah program bernama EVP atau Enhanced Virus Protection yang bisa dikatakan sebuah langkah cerdik untuk mengalahkan Intel. Dengan adanya virus di laptop kita, tentu akan merugikan ya. Dengan hal itu, Intel belum dapat menciptakan teknologi mutakhir untuk mendeteksi virus lebih awal layaknya AMD. Nah, terakhir itu AMD dengan Intel, mana sih yang lebih baik? Dari perbedaan-perbedaan yang udah aku jelasin tadi, mungkin ini bisa jadi pertimbangan nih buat kamu yang pengen memilih antara AMD sama Intel. Semua sih tergantung kebutuhan. Jika kamu ingin menggunakan laptop untuk hal-hal seperti buat konten di YouTube yang membutuhkan rendering video, maka kamu perlu menggunakan laptop dengan prosesor Intel karena prosesornya lebih cepat. Selain itu, gambar yang dihasilkan juga lebih jelas. Namun, kalau kita atau kamu minim budget, namun membutuhkan laptop yang dapat digunakan sehari-hari, maka prosesor AMD itu udah cukup banget jawabannya. Karena dengan harganya yang lebih murah, kemampuan prosesor AMD juga nggak kalah jauh dari Intel. Aku rasa AMD itu udah bisa memenuhi kebutuhan kita, terutama mahasiswa. Perbedaan AMD dan Intel yang selanjutnya itu juga dari performa mereka untuk mendukung bermain game ya. Keduanya memiliki keunggulan masing-masing. Jika AMD unggul di bidang grafis, maka Intel lebih unggul di bidang kecepatannya. Jadi mereka tuh balance gitu ya. Maka teman-teman tentukan aja pilihannya mau pilih yang mana, lebih butuh yang mana, lebih butuh grafis atau kecepatan. Nah, demikian penjelasan dari aku tentang perbedaan dari AMD dengan Intel, AMD atau Intel, dan pilih mana nih antara AMD dan Intel.
Semoga video ini dapat membantu. Terima kasih.